Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 15, bagian 1. Di Akademi Sihir, pelatihan praktis dimulai dengan sungguh-sungguh. Ada banyak pelatihan praktis, tetapi yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa adalah pelatihan yang nyata. Di antaranya, penjara bawah tanah, khususnya, adalah tempat yang diimpikan oleh setiap penjelajah, di mana berbagai fenomena terjadi, iblis berkeliaran, harta karun, dan roh berlimpah. Edna melihat sekeliling siswa kelas A dan kelas S yang berkumpul di Stella Dome. Totalnya 141 orang. Kelas A1 dan kelas A2 masing-masing memiliki 50 siswa dan kelas S memiliki 41 siswa. Namun, jika itu adalah versi asli, jumlah total siswa di kelas S seharusnya 39. Edna memperkirakan 40 orang termasuk dirinya, tetapi dia tidak tahu satu orang lagi akan ditambahkan di sini. Dari mana datangnya Baek Yusol? Jumlah total siswa tahun pertama adalah 1.140 dalam versi asli dan menjadi 1.141 siswa setelah menambahkan dirinya. Dengan kata lain, keberadaan Baek Yusol sendiri sudah ada dalam novel asli. Masalahnya adalah dia belum pernah mendengar namanya. Aku harus pelan-pelan. Aku bisa mengetahuinya karena aku satu-satunya orang di dunia ini yang tahu versi aslinya. Edna berhenti mengamati siswa sejenak dan melihat sekeliling pemandangan di sekitarnya. Sebuah ruang yang benar-benar realistis. Padang rumput tertiup angin. Jauh di kejauhan, padang rumput terbentang luas hingga terlihat cakrawala, membuka bahkan hatinya yang pengap. Namun, ruang ini Stella Dome, bukanlah nyata. Stella Dome adalah tempat yang mirip dengan ruang tambahan yang dipasang jauh di dalam lahan Akademi Stella dan dimungkinkan untuk memanipulasi ruang sesuka hati untuk memperluasnya atau mengubah strukturnya. Oleh karena itu, tidak hanya berbagai olahraga dan acara, tetapi juga pelatihan nyata seperti penjara bawah tanah diorganisir di sini. Dengan kata lain, sebagian besar yang dilihat dan dirasakan Edna dengan matanya adalah palsu. Tuan Jeremy, apakah Anda telah menyelesaikan pendaftaran kursus? Ya, tentu saja. Karena Anda mengambil eksplorasi sumber sihir lunak, saya juga mengambilnya. Benarkah? Ayo kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Edna berbalik mendengar suara di sampingnya. Pangeran Mahkota Jeremy. Dalam cerita aslinya, dia terobsesi dengan Aisel. Tetapi pada akhirnya, dia ditinggalkan tanpa dicintai. Dia tampan. Dia adalah pria tampan dengan bentuk yang sangat ideal. Dia tinggi, dengan kepribadian hangat, dan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Cakap, baik hati, polos, sopan, cerdas, dan bahkan bakatnya tidak kalah dengan Mayusong. Dikombinasikan dengan statusnya sebagai Pangeran Mahkota Kekaisaran Skalben, dia benar-benar sempurna. Mata polosnya merangsang naluri protektif banyak wanita, dan kecerobohannya yang kadang-kadang terlihat adalah salah satu poin menawannya. Namun, semua itu adalah tindakan yang benar-benar diperhitungkan untuk manajemen citranya sendiri. Aku tidak boleh tertipu oleh kepura-puraan ini. Jeremy adalah pria yang begitu sempurna, hingga bahkan hati Edna berdebar meski mengetahui itu hanya kepura-puraan. Tetapi dia tidak pernah berniat mendekatinya, karena dia adalah Edna yang mengetahui sifat aslinya. Saat dia menatapnya dengan saksama, Jeremy menoleh untuk melakukan kontak mata dengannya. Jeremy, dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum khasnya yang mempesona. Dia benar-benar sangat tampan. Edna segera menghindari tatapannya, tetapi kesan dari kontak mata singkat itu tidak mudah hilang. Jika aku terbawa seperti ini, hidupku akan berakhir begitu saja. Keyakinanku tidak boleh tergoyahkan. Aku bisa memahami perasaan anak-anak itu yang mengibas-ngibaskan ekor mereka di samping Jeremy. Mengejutkan, akademi ini juga memiliki faksi. Meskipun tingkat keterampilan mereka serupa, orang yang pada akhirnya akan naik ke posisi yang lebih tinggi sudah ditentukan. Mereka semua tampak setara di dalam akademi, tetapi setelah lulus, perbedaan status akan menjadi sangat mencolok. Siswa di akademi bergengsi sudah merasakan hal itu sejak tahun pertama mereka, dan mereka sudah sibuk mencoba bergabung dengan faksi yang tepat. Di antara faksi-faksi ini, yang paling menonjol adalah faksi Pangeran Jeremy. Tidak hanya tuan muda berpangkat tinggi berkumpul di sana, tetapi juga siswa yang membanggakan kemampuan mereka yang tidak dapat diabaikan dimanapun mereka berada. Baik pria maupun wanita, pesona Jeremy dan identitasnya mirip dengan magnet yang menarik semua orang. Edna sendiri bukan bagian dari faksi manapun, tetapi dia berusaha membuat sebanyak mungkin koneksi.
Bagaimanapun, dia terlahir kembali di dunia itu dengan kehidupan baru, dan dia harus mempersiapkan masa depan karena dia akan hidup di sana sampai mati. Lalu, Baek Yu-sol. Edna melirik ke arahnya. Rambut hitam, mata hitam, kulit putih bersih, wajah yang lebih cocok dengan kata imut daripada tampan, dan senyum yang agak santai yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilan mudanya. Dari sudut pandang orang ketiga, dia cukup disukai dan cukup banyak siswa yang tampaknya mendekatinya untuk membuat faksi Baek Yu-sol. Tetapi dia tahu bahwa dia mengusir mereka semua. Berkat itu, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mengapa kamu harus sendirian? Seseorang mendekati Edna yang sedang mengamati Baek Yu-sol dengan melamun. Edna, apakah kamu akan bergabung dengan kami selama pelatihan ini? Itu Jackie. Belakangan ini, saat bergaul dengan rakyat jelata, mereka sering bertemu di pertemuan yang sama. Namun, Jackie adalah anak yang merasa canggung dan jauh saat sendirian. Maaf, aku akan bergerak sendirian kali ini. Tentu saja. Dalam sesi pelatihan ini, nilai harus dibagi di antara anggota tim, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan, bukan? Jackie mengatakan hal yang jelas, tetapi entah kenapa terdengar seperti dia mengatakan, kamu melakukannya sendirian karena kami menjadi penghalang. Menganggap itu hanya delusinya yang berlebihan, Edna menepuk bahu Jackie. Kita lakukan bersama lain kali. Ya, atas kata-kata Edna, Jackie memimpin kelompoknya ke tempat lain. Dia menatap punggung Jackie cukup lama. Bahkan cara Jackie tersenyum sambil memimpin teman-temannya tampak menyerupai Edna. Tiba-tiba dia merasa sedikit aneh. Ini pubertas. Ini usia di mana kamu ingin mengikuti idola kamu. Edna berusaha keras menyingkirkan pikirannya. Perhatian. Tak, suara obrolan yang ramai terhenti seketika. Satu kata dari instruktur yang bertanggung jawab atas kelas S, Lee Han-wol, menenangkan aula. Di sebelahnya ada profesor, instruktur, dan asisten kelas A. Dan di antara mereka, semangat Lee Han-wol adalah yang paling menonjol. Sebelum memulai kelas, kita harus melakukan pelatihan singkat. Itu bisa dilihat sebagai semacam ujian. Kami perlu mengetahui seberapa rendah tingkat kalian sehingga kami dapat mendidik kalian dengan benar. Apakah kalian mengerti? Itu benar. Aku tidak suka suara kalian. Aku mendengar ada orang-orang muda yang menjanjikan, tetapi tampaknya itu hanya rumor palsu. Bibir beberapa bangsawan berkedut. Apapun reputasi Lee Han-wol, dia tetap rakyat jelata. Namun, tidak ada yang maju karena siswa di kelas S tidak banyak bereaksi. Pelatihan dilakukan atas kebijaksanaan instruktur, jika ada siswa yang tidak menyukainya. Dia melirik kerumunan dan berkata dengan senyum di wajahnya. Diam-diam simpan di hati kalian. Instruktur tidak berniat mendengarkan keluhan kalian.